Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Nilai wa sekalian, insyaAllah di kesempatan kali ini kita mulai mengkaji poin-poin mungkin ya permasalahan dalam masalah akidah yang perlu kita pahami. InsyaAllah kita ambil dari berbagai kitab ya. Untuk kesempatan kali ini temanya adalah apakah cukup ya beriman secara global ya, tidak terperinci. Kita ambil dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh ulama kontemporer ya, beliau masih hidup. Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Rabtuha bi Syu'abil Iman. Suluk wal Amal karya Dr. As-Sadiq bin Abdurrahman Al-Ghiryani. Ya, hafizahullah, beliau masih hidup, orang Libya ya. Beliau mufti Libya. Beliau secara fikih bermadhab Maliki, dan secara akidah madhab salaf ya. Ya, cuman secara gerakan beliau haroki gitu ya. Jadi bukan seperti para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Pun ini agak error sedikit ininya. Ya, jadi ini ya ada 2 poin di sini tapi masih sama ya intinya, yaitu apakah wajib apakah cukup bagi seorang muslim itu untuk beriman secara global saja. Ya, di sini ada poin awalu ma yajibu alal mukallaf. Ya, kewajiban pertama bagi seorang mukallaf. Ya, ini terkenal dalam pembahasan masalah akidah. Jadi apa yang pertama wajib bagi seorang mukallaf itu? Ya, apakah mengimani gitu ya, ataukah memang harus ada pengamatan ya, terlebih dahulu, penelitian terlebih dahulu gitu ya. Ya, awalu ma yajibu alal mukallafi wa tauhid. Ya, awal yang wajib bagi mukallaf itu adalah tauhid, nutqon, baik itu mengucapkan, wa tiqodan, meyakini, wa amalan, dan mengamalkan. Walaysa nazara wala tafakkura. Bukan mengamati, ya meneliti dan mentafakuri. Walal qasda ilan nazar, atau bahkan juga bukan dengan berniat untuk melakukan pengamatan. Wala syakka linasbil barahin wa iqamatil adillah, dan juga bukan keraguan-raguan ya untuk menegakkan hujah-hujah ya dan menegakkan dalil-dalil kama huwa madkur fi katsiri min kutubi ilmil kalam, sebagaimana dia disebutkan di banyak kitab-kitab ilmu kalam. Wa hiya mas'alatun dzakara Abul Walid Al-Baji. Itu adalah permasalahan yang oleh Abul Walid Al-Baji disebutkan anba di syuyuhi, dari sebagian syekhnya, ya annaha min masailil mu'tazilah alati baqiyat fi kutubil asy'ariyah. Itu adalah permasalahan Mu'tazilah yang tersisa pada kitab-kitab Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah. Wa kadzalika qala Abu Ja'far As-Simnani wa huwa min ru'usil Asy'ariyah, dan dia adalah merupakan pembesar ulama Asy'ariyah. Ya, walaupun sebenarnya perbedaannya tidak terlalu
tidak terlalu mendasar ya. Jadi yang mewajibkan untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu itu juga sebetulnya pengamatan secara sederhana saja. Jadi bukan pengamatan secara mendetail, ya harus belajar ilmu kalam, belajar ilmu logika untuk sampai kepada ma'rifah keimanan itu. Tidak, ya. Jadi orang yang mengatakan wajib melakukan pengamatan pun maksudnya pengamatan secara sederhana, secara global, ya. Begitu. Makanya mempelajari ilmu-ilmu kalam misalnya membangun hujah-hujah ya akal untuk sampai kepada akidah keyakinan itu tidak wajib untuk semua. Ya, itu hanya fardu kifayah saja ketika dibutuhkan. Seperti yang terkenal kan perkataan orang Arab gunung itu sangat mudah untuk bisa mengimani keesaan Allah. Ya kan, Allah itu adalah Tuhan. Yaitu dengan melihat alam semesta ini. Ya, kata beliau kan di padang pasir itu ada kotoran-kotoran unta ya. Walaupun tidak terlihat untanya, itu kan menunjukkan kepada ada unta yang telah berjalan walaupun tidak terlihat untanya. Begitu juga jejak kaki menunjukkan ada perjalanan walaupun tidak melihat ya orang-orang atau yang melakukan perjalanan itu. Nah, kata orang Arab ini disebutkan ya di tafsir ya Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Baqarah ayat 21 itu ya Yohanes. Bisa dilihat ininya perkataan orang Arab gunung. Kata beliau, lalu bagaimana dengan langit gitu ya yang enggak kemudian yang memiliki bintang-bintang, lautan ya yang luas. Gitu. Alam semesta yang besar ini tidakkah ini menunjukkan ada sang pencipta, jejak sang pencipta, keteraturannya yang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya mengamati secara sederhana seperti itu sampai kepada ma'rifah ya. Kepada iman ya yang yakin begitu. Nah, juga kaitannya berarti cukup ya bagi seorang muslim beriman dengan secara global. Ya, wa yakfi amatul. Apa ini agak error ini sedikit ya. Terus saya tidak tampilkan saja ininya. Jelas nggak ini kitabnya ini kelihatan? Jelas, jelas. Nggak bergeser-geser nggak? Enggak bergeser, enggak. Jadi al-iktifa bil iman al-ijmali ya, cukup mengimani secara global. Yakfi amatul muslimin al-iman yakfi amatal muslimin al-imanu. Cukup bagi keseluruhan kaum muslimin secara umum mengimani al-imanul jazim ya, iman yang yakin. Wa tasrikul mujmal ya, membenarkan secara global bikul ma ja'a bihi Nabi SAW dengan setiap apa yang datang dari Nabi SAW. Amma ma'rifatu tafsiri masailil imani wal hilafiyat. Adapun mengetahui rincian permasalahan iman dan hilafiyat ya ada perbedaan karena dalam akidah ini tidak semuanya qat'i gitu ya, ada sisi zonni walaupun tidak banyak dan sedikit, dan sedikit itu justru pembahasannya itu sangat panjang, nggak selesai-selesai ya, misalnya antara mazhab salaf dengan Asy'ari ya, Maturidi, padahal sebetulnya poin perbedaannya sebenarnya sedikit ya, tapi pembahasannya panjang lebar nggak habis-habis. Wal istidlal dan berdalil warad di syubhat dan menyanggah ya subhat-subhat, fahadza min furudil kifayah. Ini termasuk fardu kifayah, tidak semua orang wajib mempelajari tentang ini karena ini permasalahan yang rumit, perlu pemahaman gitu ya,
terhadap disiplin keilmuannya. La yajibu illa ala man atahu Allah Ta'ala qudratan alaihi min ahlil ilmi. Tidak wajib kecuali bagi orang yang Allah berikan kepadanya kemampuan ya dari ahli ilmu. La yajibu ala ammatil muslimin. Tidak wajib bagi keumuman kaum muslimin. Qala al-Qurtubi fil Mufhim. Al-Qurtubi berkata di dalam kitab Al-Mufhim. Al-Mufhim itu termasuk syarah ya Sahih Muslim. Ya, Al-Qurtubi itu Al-Qurtubi di sini beda dengan Al-Qurtubi yang ahli tafsir. Alladzi alaihi a'immatul fatwa wa bihim yuqtada, yang dipegang oleh para imam fatwa dan mereka itu layak untuk diikuti, diteladani. Kamalik seperti Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Abi Hanifah ya, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa ghairihim dan selain mereka min a'immati salaf, dari para imam salaf, anna awalul wajibati 'alal mukallaf al-imanu tasdiqi al-jazmi, bahwa awal yang wajib bagi mukallaf itu beriman ya, membenarkan secara yakin, alladzi la raiba ma'hu, yang tidak ada keraguan bersamanya, fillah, tentang Allah Ta'ala wa rusulihi wa kutubihi ya, rasulnya, kitab-kitab memaja'at bihi rusul, yang dibawa oleh rasul-rasul, kaifa mahasala dalikal iman, bagaimanapun ya tercapainya iman tersebut. Ya, wa bi ayat tariqin ilahi tawassala. Gitu, dan dengan cara apapun dia bisa sampai. Jadi inti kewajibannya adalah bisa sampai kepada iman yang yakin itu dengan cara apapun, dengan melalui apapun, misalnya dengan pembacaan, dengan tadi ya pengamatan sederhana terhadap alam semesta, gitu ya, misalnya merasakan keindahan Al-Quran. Kan orang masuk Islam tuh banyak gitu ya sebabnya. Ya, orang mau masuk Islam, bersyahadat, ya beriman. Bahkan hanya dengan mendengar azan misalnya ya, orang bisa masuk Islam. Jadi dengan cara apapun. Wa hadzal ladzi qalahu al-Qurtubi, yang dikatakan oleh Al-Qurtubi ini, huwa alladzi dalla alaihi haditsu Jibril fi ta'rifil iman. Ya, yang disebut oleh Al-Qurtubi ini adalah yang ditunjukkan oleh hadis Jibril dalam mendefinisikan iman. Nah, ini merupakan pokok ya. Jadi yang wajib itu ya adalah mengimani pokok-pokok akidah secara global yang kita hafal, yaitu 6 rukun iman itu. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir, wa antuk mina bil qadari wa khairihi wa syarihi. Begitu ya. Wa yadullu aidan, ya ini masih kelihatan kitabnya? Masih. Ya. Ya, halaman berikutnya. Wa yadullu aidan ahaditsu Islam ashabi Rasulullah SAW. Dan juga menunjukkan kepadanya hadis-hadis Islamnya para sahabat Rasulullah SAW, ke hadis Islam Al-Arabi. Sebagaimana hadis masuk Islamnya Al-Arabi, seorang Arab gunung, wal Islam Abi Dzar, Khalid bin Walid, wa hadis Bahzi bin Al-Hakim, wa ghairihim minas sahaba. Ya, faqad rawa Bahzu bin Hakim an abihi, dari ayahnya, an jadihi annahu qala qultu ya nabi Allah, wa nabi Allah, inni as'aluka bi wahyillah, aku menanyakan kepadamu dengan wahyu Allah, bima ba'asaka rabbuka ilaina, dengan apa ya Tuhanmu mengutusmu kepada kami, qala bil Islam, dengan Islam. Qultu wa ma ayatul Islam, aku mengatakan apa itu tanda-tanda Islam? Qala antaqula aslamtu wajhi ilallah, ya aku menyerahkan gitu ya secara total, atau menghadapkan, berserah diri ya wajahku ini kepada Allah. Takhalla itu ya, dan mengosongkan ya, maksudnya dari keyakinan-keyakinan ya yang menyalahinya, yaitu qimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat. Di dalam Sunan Nasai ya, hadis
nomor 2436. Walam yakuna, dari hadis ini, falam yakuni Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubu mimman yatihi ragiban fil Islam. Nabi tidak meminta kepada orang yang datang kepada beliau yang ingin masuk Islam iqamatal barahin wa dalail aqliyah. Ya, menegakkan argumentasi dalil akal ala isbati ma yajibu lillahi ta'ala. Ya, atas menetapkan apa yang wajib bagi Allah Ta'ala wa ma yastahil wa ma yajuz. Ya, ini dikenal dengan 3 hukum akal. Jadi hukum akal itu ada 3 ya, ada wajib, misalnya terhadap sesuatu wajib adanya atau wajib tidak adanya. Itu mustahil ya, mustahil adanya atau mustahil tidak adanya. Wa ma yajuz, dan boleh, artinya boleh ada boleh tidak. Itu hukum akal ya, 3 hukum akal. Jadi ini jadi Rasul tidak meminta ya untuk menegakkan hujah-hujah itu, bal yaktafi minhu bitasdiq. Cukup ya darinya membenarkan wa taslimil ijmali, penyerahan diri ya secara global, bima yajibul imanu bihi, dengan apa yang wajib beriman kepadanya, wa nutqi bi syahadatain, ya mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa ta'limi arkanal islami liya'mala biha, dan mengajarkannya rukun-rukun Islam ya untuk dia amalkan. Ya, kemudian qala Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar berkata, Ibnu Abdul Bar ini termasuk ulama besar ya, hafidz Maghrib, ahli hadis, mensyarah Muwatta dengan 2 kitab ya, Tamhid dan Istidkar. Ini mazhab Maliki juga. Dan beliau akidahnya berakidah salaf ya, sangat menentang kepada ilmu kalam ya, terutama ya ketika muncul kelompok aliran menyimpang ya, seperti Mu'tazilah gitu ya. Jadi sebenarnya akidah salaf ini tidak hanya ditampilkan oleh Ibnu Taimiyah gitu ya, bahkan sebelum Ibnu Taimiyah itu banyak para ulama yang berpegang ya kepada akidah salaf ya, termasuk misalnya ini Ibnu Abdul Bar, itu kan jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Ya, cuman kita tahunya ya ketika akidah salaf itu hanya dari Ibnu Taimiyah, bahkan sering disebut dengan Taimi. Padahal tidak ya, para ulama sebelum Ibnu Taimiyah itu banyak. Ya, seperti dalam mazhab Maliki misalnya banyak. Ibnu Abdul Bar ya, kemudian Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang kita sudah bahas ya, kitabnya sudah kita tuntaskan. Itu juga dia di atas akidah salaf ya, jadi tidak mengikuti manhaj Asy'ari atau Maturidi. Qala Ibnu Abdul Bar, innahu man nazara ilal Islam, sungguhnya orang yang memperhatikan kepada Islamnya Abi Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Talha, bin Ubaidillah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdurrahman bin Auf, wa sa'iril muhajirin wal ansar wal jami'il wufudil ladzina dakhulu fi dinillahi afwaja, dan seluruh para delegasi ya, utusan yang datang, yang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ini di tahun 9 ya Hijriah. Itu disebutkan di dalam surat An-Nasr ya. Alima anna Allah azza wa jalla, mengetahui bahwa Allah azza wa jalla lam ya'rifhu wahidun minhum, tidak mengenalnya seorang pun dari mereka, illa bistasdiqin nabiyina, kecuali dengan membenarkan para nabi bi alamin nubuwah ya, dengan tanda-tanda kenabian, wa dalail risalah, dan dalil-dalil kerasulan, la min kibali harokah ya. Jadi dalil-dalilnya pun dalil-dalil yang secara syar'i, secara sederhana, yang mudah dipahami oleh semua orang. Karena kan para nabi itu juga mereka datang membawa mujizat ya. Nah, mujizat itu kan sebagai
bukti sebagai dalil orang bisa sampai kepada keimanan. Ya, dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad ya adalah Al-Quran yang bisa didapati oleh semua orang hingga hari kiamat. Nah, itulah karena Islam itu adalah agama yang terus sampai hari kiamat ya. Rasulullah sebagai nabi terakhir walaupun Rasulullah sudah wafat tapi mukjizatnya kan masih ada gitu ya. Al-Quran dan Sunnah ini. Ya, jadi dalil-dalil pun ada dalil-dalil seperti itu. Ya, bukan dalil-dalil yang terdapat di dalam ilmu kalam ya, ilmu-ilmu akal gitu ya. Itu tidak semua orang wajib untuk tahu itu. Kata beliau mencontohkan misalnya permasalahan ilmu kalam di sini. La min kibali harokah ya, tidak dari sisi harokah ya, bergerak. Wala min babil kulli wal ba'di ya, tidak dari bab seluruhnya dan sebagiannya. Seluruh dan sebagian. Wala min babi kana wa yakun ya, terdahulu dan yang akan datang gitu. Walau kana nazar fil harokah sukan alaihim wajiban. Kalaulah melihat kepada permasalahan pergerakan dan diamnya itu adalah wajib, wafil jismi wafi nafihi gitu. Tentang jisim dan menafikannya itu istilah jisim itu kan istilah baru gitu. Istilah baru yang muncul karena ilmu kalam itu sendiri juga ada pengaruh dari ilmu filsafat ya, filsafat Yunani. Sedangkan dari para ulama salaf bahkan sahabat itu tidak ada gitu ya, tidak mengenal. Di antaranya istilah jisim ini istilah baru yang belum ada di zaman sebelumnya. Jadi tidak ada kewajiban untuk memahami gitu ya. Wa tasbih wa nafihi laziman ya, tasbih dan menafikannya secara lazim ma'adauhu walau adaul wajib ya, kalau mereka menyanyiakan kewajiban makna atau Al-Quran bitazkiyatihim dengan pembersihannya mereka wa taqdimihim ya, dan lebih mendahulukannya mereka gitu. Ini sebenarnya untuk menyanggah gitu ya kalangan ahli kalam ya, kalangan ahli kalam baik itu yang menyimpangnya itu Mu'tazilah ya, Jahmiyah. Nah termasuk juga yang merupakan perbedaan mazhab gitu ya dengan Asy'ari Maturidi. Itu juga sanggahan juga untuk mereka. Ya, jadi kita hanya menetapkan ya akidah ini apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan tidak mungkin gitu ya menetapkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu melazimkan tasbih gitu, melazimkan menyerupakan dengan Allah. Gitu ya. Jadi maka tidak ada kebutuhan kepada takwil gitu. Ya, secara asal tidak ada kebutuhan ya, kita menetapkan saja apa yang disebutkan di dalam ayat, di dalam hadis. Ya. Wala atnama fi madhihim wa ta'zimihim, dan tidak memperpanjangkan dalam memuji mereka, memuliakan mereka. Walau kana dzalika min amalihim, maksudnya walau ada ulu wajib mana tuh? Oh iya, maksudnya begini. Jadi ini kan menjelaskan tentang para sahabat tadi ya. Para sahabat itu mereka kalaulah di sini katakan kalaulah mereka menyanyiakan kewajiban, maksudnya ini kewajiban untuk mengetahui permasalahan ilmu kalam tadi itu ya, yang disebutkan oleh Al-Qur'an, mana atau Al-Qur'an bitazkiyatin, apa yang Al-Qur'an sebutkan tentang mentazkiyah mereka. Itu kan generasi sahabat itu ditazkiyah ya oleh Al-Quran, oleh Sunnah.
Ya, artinya makanya dikenal dengan kaidah ya bahwa sahabat itu kan semuanya adil, udul ya, takwa dan amanah. Ya, tidak fasik gitu. Sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui permasalahan ilmu kalam ini gitu ya. Jadi kalau memang itu adalah suatu kewajiban, tentu para sahabat juga kan harusnya mengetahui gitu. Padahal para sahabat tidak mengetahuinya. Ya wala utnibu ya atnaba yutnibu. Dan saya ya maksudnya penulis itu Ibnu Abdul Bar mengatakan aku tidak akan memperpanjang lebarkan ya dalam memuji mereka dan memuliakan mereka ya karena itu sudah jelas. Walau kana dzalika min amalihim masyhuran, kalaulah itu merupakan amal mereka yang terkenal au min ahlakihim ma'rufan atau termasuk akhlak mereka yang dikenal ya. Lastafadu anhum, niscaya hal itu akan banyak diketahui oleh orang. Ya, istafadha itu sama ya, hampir mirip dengan masyhur ya, terkenal. Wala syuhiru bihi, ini saya mereka akan dikenal dengannya kama syuhiru bil Qur'ani war riwayat. Sebagaimana mereka dikenal dengan Al-Qur'an dan riwayat. Gitu. Dalil lain yang menunjukkan bahwa cukup beriman secara global ya, tidak secara terperinci, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha ya tentang azab kubur. Ini dalam Sahih Bukhari ya, misalnya dalam kitab Al-Kusub bab ta'awud min azabil qabri fil kusub, hadis nomor 1049. Hadatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Yahya ibn Sa'id an Urwah binti Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Yahudiyah ja'at tas'aluha faqalat la, bahwa ada seorang perempuan Yahudi yang datang kepadanya menanyakan, lalu dia berkata kepada Aisyah, a'adzakillahu min adzabil qabri. Semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Wasalat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu azabun nasu fi kuburihim? Apakah manusia akan diazab di kuburan mereka? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aidan billahi min dzalik. Ya, Rasul menjawab, berlindunglah kepada Allah dari hal itu. Nah, jadi dalam hadis ini menunjukkan Aisyah belum mengetahui tentang azab kubur. Ya, justru dia mengetahui dari perempuan Yahudi ini, gitu ya. Lalu Rasulullah ketika dia menanyakan kepada Rasulullah menjelaskan, menyebutkan bahwa memang ada ya azab kubur. Nah, ini menunjukkan azab kubur itu termasuk rincian akidah, furu akidah. Karena usulnya itu adalah rukun iman yang 6 itu, diantaranya iman kepada hari akhir. Nah, di antara rincian iman kepada hari akhir itu ada adanya azab kubur. Ya, nah jadi kalaulah azab kubur ini termasuk pokok akidah yang setiap orang harus mengetahui dan mengimaninya, tentu Rasulullah SAW sudah memberitahu sejak awal gitu. Justru di sini menunjukkan Aisyah baru tahunya belakangan gitu. Bahkan dari informasi seorang perempuan Yahudi ini. Gitu, dan itu tidak menjadi membatalkan keimanan dalam rincian akidah yang tidak diketahui ini, karena kalau ini membatalkan keimanan ya tentu Rasulullah akan menyuruh ya
Aisyah untuk syahadat ulang misalnya, atau memperbaharui akad nikahnya gitu ya. Tapi ini merupakan uzur ya, memberi uzur atas ketidaktahuan ya, dalam masalah furu akidah ini gitu. Dan tentu ketika seseorang telah mengetahui suatu furu akidah yang berdasarkan dalil yang kuat gitu ya, kuatnya dari ayat Quran ataupun dari hadis, ya tentu dia harus menerima ketika mengetahui. Ya, cuman kalau orang itu belum mengetahui, itu tidak akan menghalangi dia dari keimanan, tidak akan menghalangi dia dari masuk surga begitu ya. Jadi cukup dengan pokok akidah ya, atau beriman secara global terhadap pokok akidah itu, yaitu 6 rukun iman. Ya, itulah pembahasan dalam masalah ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.